Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bu Sri, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini saya datang kembali di pendampingan 4 ya Bu Sri Ijati. Iya, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan dalam pertemuan ini tentunya berjalan lancar. Nah, dalam pertemuan ini tentunya saya akan mengobservasi Ibu nanti di dalam kelas. Namun sebelum kita observasi di dalam kelas, saya akan mengadakan percakapan pra observasi sebelum kita masuk ke dalam kelas. Pendampingan Bapak yang sangat ekstra kepada kami, sehingga kami sangat berterima kasih lah kepada Bapak, karena Bapak sudah membimbing kami dengan sangat-sangat baik. Iya. Baik, Bu, kita langsung aja ke topik kita. Ya, pada hari ini kan Ibu di dalam kelas dan Ibu sampaikan tentang bahwa diferensiasi dengan PSE kan ya. Nah, jadi dalam hal itu tentunya tujuan sebelum kita memasuki nanti di dalam kelas, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Iya, Pak. Ya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya, Pak, ada 2. Ya. Di mana di sini melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami soal persamaan linear satu variabel dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Ya. Ada 2. Jadi ada 2. Yang pertama apa Bu tadi? Memahami soal. Yang memahami soal. Jadi jenis nanti anak-anak dibentuk kelompok ya? Iya, bentuk kelompok Pak. Karena kemarin saya sudah mengadakan asesmen awal, di mana hari ini saya sudah tahu mana yang cukup memahami dan tidak yang sudah memahami. Jadi nanti saya sudah ada kelompok di masing-masing. Sudah dibentuk nanti kelompoknya. Nanti anak-anak diberikan LKPD. Ya. Baik Bu, dalam hal itu tentunya nanti kita lihat nanti di lapangan. Mudah-mudahan tujuan yang Ibu harapkan di dalam proses pembelajaran pada hari ini akan tercapai. Nah, untuk selanjutnya Bu, area pengembangan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran pada hari ini. Di mana pengembangannya di sini saya menggunakan pengembangan yaitu di mana peserta dalam kelompok nanti dia bisa saling kerjasama Pak, antara anak yang satu dengan anak yang lain, aktif semuanya, di mana dia mengerjakan presentasi, kerjasamanya, kolaborasinya di antara teman yang satu dengan teman yang lain. Ya, dari segi nanti sudah dibentuk kelompok, tentunya anak-anaknya diajak untuk berkolaborasi dalam pembelajaran ke depan. Selain itu Bu? Yang kedua, di mana saya ingin supaya anak tuh aktif. Kalau misalnya presentasi kan nanti kan otomatis ada pertanyaan masih yang menyanggal di dalam hatinya. Jadi saya ingin supaya siswa-siswi saya aktif dalam bertanya apabila dia tidak mengetahui yang dipaparkan oleh temannya. Menggali lah ya. Menggali. Untuk yang pemahaman mereka nanti di dalam kelompok, dan nanti dalam kelompok itu memberikan kesempatan kepada anak-anak kita dalam proses pembelajaran ya Bu. Iya, Pak. Untuk selanjutnya Bu, yang ketiga yaitu strategi yang dipersiapkan strategi Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Strategi yang saya gunakan saya menggunakan basic learning. Problem basic learning, di mana problem basic learning itu kan ada 5 ya Pak ya. Di mana di situ yang pertama adalah masalah. Di mana masalahnya nanti peserta didik saya memberikan LKPD, habis itu mengorganisasikan siswa, di mana nanti sudah ada kelompoknya Pak. Dari LKPD dikelompokkan, nanti yang ketiganya adalah saya membimbing apabila peserta tidak mengetahui dari pertanyaan, membimbing mereka untuk menyelesaikan dari LKPD. Dan juga di sini
saya mengembangkan dan menyajikan di mana nanti peserta didik hasil dari mereka diskusi, mereka mempresentasikan hasil diskusinya bersama temannya, dipresentasikan. Habis itu mengevaluasi di mana nanti hasil diskusi mereka dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada 5 ya strategi yang dipersiapkan nanti untuk anak-anak sudah proses pembelajaran. Di mana menggunakan diferensiasi proses. Iya, jadi itu yang harus kita harapkan nantinya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini tujuan nanti sudah disampaikan. Mudah-mudahan dalam proses pelaksanaan pembelajaran pada hari ini berlaksana dengan lancar, dan yang kedua tentunya area pengembangan sudah Ibu sampaikan juga, dan strategi ada 5 tadi ya yang akan Ibu sampaikan. Ya, yang akan Ibu sampaikan tentunya memberikan motivasi untuk anak-anak kita bagaimana mereka ini belajarnya lebih yang jelas menyenangkan, dia lebih suka dengan pelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, baik Ibu Sri Jati, hari ini kita nanti langsung pelaksanaan observasi dalam kelas. Nanti dalam pelaksanaan tentunya kita sama-sama mudah-mudahan apa tujuan yang akan Ibu sampaikan pada hari ini terlaksana dengan baik. Mungkin yang dapat saya sampaikan, Bu, semoga kita sehat selalu, dan pelaksanaan nanti kita akan, setelah kita melaksanakan observasi, kita akan bincang pasca ya Pak. Nah, pasca observasi. Mungkin yang bisa disampaikan, dan saya dari moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semuanya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang bertugas untuk memimpin doa? Oke, silakan maju ke depan. Oke, boleh? Menurut agamanya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semuanya. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Masih semangat ya ke belajarnya. Masih berikan tepukan-tepukan diri sini lah. Oke, sekarang kita belajar matematika ya. Ya, belajar matematika, yaitu di sini kita penerapan persamaan linear materinya. Tapi sebelum materi itu kita menggunakan seperti biasa ice breaking. Iya, ice breaking. Di sini ice breakingnya adalah tangga, tangan, tangkap. Oke. Di sini Ibu akan mempersiapkan kertas. Ini ada kertasnya. Jadi ini berpasangan dua-dua. Berpasangan dua-dua. Boleh? Nih, pasangannya. Oke, bisa enggak Bang mainnya Bang? Bisa ya? Hah? Iya. Oke, pasangannya masing-masing. Megangnya, pegang tangan ke kanan. Tangga yang mana tangga? Kaki. Tangan? Tangan. Tangkap? Iya, menangkap. Oke. Ice breaking. Ice breaking. Tangan. Tangga. Tangga. Tangkap. Terlepas. Ya, terlepas. Oke, bisa. Oke, sekali lagi ya. Tangga. Tangan. Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangkap. Oh, ganas ya. Wah, sampai sobek. Ya. Padahal bukan ya. Ganas. Oke. Ya, cukup ya kali ice breakingnya. Udah.
Sip. Bajunya apa? Oke, masih semangat. Masih semangat. Oke, berikan tepukan untuk dia sendiri. Oke, sip. Ayo sedikit sudah dimulai, berarti sudah semangat semuanya untuk belajar matematika ya. Oke, sekarang keyakinan kelas. Seperti biasa sebelum pembelajaran kita selalu membuat keyakinan kelas. Kemarin di sini ada 5 keyakinan kelas, di mana kemarin yang satu tepat waktu dan disiplin selama proses pembelajaran. Kemarin siapa ya yang ikutannya? Yang apa namanya menuliskan ini? Iya, Eni. Oke. Yang nomor 2 penjaga kebersihan kelas. Siapa biasanya kemarin? Oh, Raihan. Oke ya. Yang ketiga, meminta izin apabila ingin keluar kelas. Sarah. Oke. Mengangkat tangan apabila ingin berbicara. Ida. Hanida. Oke. Yang kelima, menghormati dan menghargai saat orang lain sedang berbicara dan mengeluarkan pendapat. Hah? Siapa? Siapa? Desta. Oke, ada yang ingin mau ditambah? Ada yang mau tambah? Udah cukup? Oke, cukup. Semoga ini bisa nanti sampai berakhirnya pembelajaran kita. Sekarang di sini persepsi. Apakah ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita mempelajari materi apa kemarin? Linier, yaitu persamaan linier, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Ternyata masih ingat, berarti bagus itu siswa-siswi ibu nih. Masih ingat, berarti kemarin belajar ya. Yang kedua, di manakah meletakkan suku variabel dalam persamaan linear? Satu variabel dalam menyelesaikan persamaan. Meletakkan suku variabelnya di mana kemarin? Di sebelah kiri. Oke, bagus. Kalau misalnya konstantanya? Iya kan? Oke, bagus sekali. Pertanyaan romantik. Sekarang ibu, siapa yang mau bacakan nomor 1? Oke, Eni boleh? Pernah nggak Eni? Pernah yang lainnya? Oh, pernah. Pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin membacanya? Siapa? Yogi, boleh? Apakah yang pertama kali kamu tanyakan kepada sebelum membuka? Apa? Oh iya, harga. Oke, yang ketiga siapa? Boleh Raihan? Pernah tidak? Oke, pernah. Sekarang kita mempelajarinya ya. Gimana cara menghitungnya? Tujuan pembelajaran yang ingin ibu capai itu ada 2, yaitu tentang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami soal persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyelesaikan persamaan di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Itu adalah yang ingin ibu capai hari ini. Semoga kita bisa, siswi ibu bisa melaksanakan ini, bisa mencapainya. Oke, sip. Sekarang di sini garis besar kegiatan pembelajarannya, yaitu ibu menggunakan problem based learning, di mana ada 5, yaitu 1, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, mengevaluasi proses permasalahan. Berarti ibu ada 5 yang ibu lewati nanti. Kita lewati ya. Di sini kita tadi mempelajari tentang penerapan persamaan linear satu variabel, di mana penerapan persamaan linear satu variabel itu adalah yang selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana yaitu misalnya contoh itu adalah tentang jual beli. Ini ada contoh 1. Saat ingin belajar, boleh siapa yang ingin membacakan?
Siapa? Hah? Oke, si Budi. Hobi, maaf. Iya, berarti tadi disebutkan bahwa si Dian dia ingin membeli pensil ya. Dimana pensilnya satu kotak ini misalnya pensil. Pensilnya satu kotak atau ada berapa? Ya? 18? Iya, 12. Bagus, masih itu apa namanya? Raihan. Ya mau menjawab tapi tidak apa-apa salah. Yang penting kan kita berani dulu ya. Ya, masih kurang tepat. Ini ada 12 dalam satu kotak itu ada 12 sama juga dengan satu lusin. Satu lusin ada 12 buah, 12 pensil. Jika dia ingin membeli satu pensil batu, kalau satu ini berapa? Dari mana dapat 1.300? Dibagi berapa? Iya, dibagi 12. Oke, pintar sekali. Kelompok berapa itu? Kelompok satu. Berikan tepukan kelompok. Iya, ini cara penyelesaiannya. Di mana penyelesaiannya di situ kita menggunakan diketahui, ditanya dan dijawab. Satu kotak pensil harganya 18.000. Satu kotak pensil isinya itu adalah 12 buah. Berapakah harga satu buah pensil? Misalnya X itu dibagi dengan 12, X-nya sama dengan 4.500. Maka harga satu buku itu ada kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke. Di sini diskusikan kelompoknya, ya. Bisa dikoyakan. Satu kelompok terdiri atas 4 orang. Setelah selesai tugasnya, maka dipresentasikan. Boleh kerjakan, ya. Ya. Iya, nih kertasnya udah ada. Kertasnya udah ada sini ya untuk menjawab ya. Di sini udah ada ya kertasnya masing-masing ya. Panggilan dari dalam diri bergerak untuk membuat inovasi. Bersemangat menggerakkan untuk guru sama kemajuan. Kerjakan. Besarkan suaranya supaya kedengaran. Iya. Oke. 4 apa? 4.000. Oke, yang kedua siapa yang bacakan? Ya, berdiri Robi. Yang suaranya yang nyari ya. Nih, ya. Ya, bacakan. Oke, dapat berapa hasilnya? 4.000. Oke. Soal yang kedua, siapa yang ingin membacakan dari kelompok 2? Ya, tidak ada yang ingin membacakan. Iya, berdiri. Oke. Ya, kerjaannya tadi mana, Abang? Ya, ini kerjaannya. Iya, suaranya apa? Oh iya, apa tadi bisa dilakukan sehari ha? Oke, berarti penerapan persamaan linear bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti dalam matematika penerapan persamaan linear itu tadi dijawab oleh kakak siapa? Kak Eni sama Kak
Karissa, di mana dalam persamaan linear satu variabel bisa kita lakukan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah apa? Tentang jual beli. Bagus sekali yang si Eni dan si Risa tadi menjawab dari menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Berikan tepukan kepada mereka berdua. Oke, udah bagus sekali ya. Sekarang gimana perasaannya hari ini tentang pembelajaran penerapan persamaan linear satu variabel? Apakah mudah atau sulit? Mudah, bisa. Alhamdulillah, karena udah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa memahami rumahnya masing-masing. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi saya sudah memantau di kelas Ibu, yaitu Ibu Sejati, dan melaksanakan melihat dari Ibu mengadakan pembelajaran di kelas, dan saya ingin bertanya dulu, bagaimana perasaan Ibu waktu di observasi tadi? Perasaan saya otomatis tegang ya Pak ya. Iya. Meskipun kita sering diobservasi oleh guru atau kepala sekolah, karena kalau kepala sekolah dengan guru kan sudah biasa Pak. Iya. Tapi di sini saya diobservasi oleh Bapak. Iya, oleh PP ya. Ada gemetar-gemetarnya Pak pertama-tama Pak. Tapi mengalirnya waktu, berjalannya waktu, karena kita sering mengajar ya Pak. Jadi ketegangan itu saya anggap positif saja lah Pak. Namanya juga kita belajar ya Pak ya. Mengalirnya dengan waktu ke waktu, jadi alhamdulillah udah bisa menangani ketegangan dalam hati saya. Iya, rasa gemetar, rasa deg-degan, itu biasa ya Bu. Nah, jadi tadi saya memang melihat secara langsung Ibu mengadakan pembelajaran dengan anak-anak di kelas. Tentunya catatan refleksi daripada Ibu bagaimana Bu? Catatan refleksi saya tadi dapat di mana waktu saya mengajar peserta didik saya, di situ saya kan mengatakan bahwa apakah penerapan persamaan linear satu variabel itu apakah dianggap bisa atau tidak bisa peserta didik. Di sini peserta didik menjawabnya bisa, karena alasannya adalah mereka mengatakan bahwa penerapan persamaan linear satu variabel itu biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka meskipun tidak menggunakan penyelesaian, tetapi mereka sudah mampu untuk menghitung dari apa yang saya pertanyakan di RKPD dengan jawaban yang mereka ingin jawab di RKPD itu. Jadi mereka kalau misalnya langsung sudah bisa Pak, penyelesaiannya saja yang agak panjang, harus ada step by stepnya, namanya juga matematika kan Pak ya, harus ada step by stepnya. Nah itu saja yang Iya, memang saya melihat dari proses pembelajaran Ibu cukup baik, dalam pelaksanaan SKPD-nya juga sudah berjalan dengan baik, dan anak langsung dilibatkan, baik itu pengelompokan siswa, dan anak memberi kesempatan untuk memberikan motivasi mereka untuk bisa berbicara dan mengelompokkan anak-anak tadi kan. Jadi anak-anak ini bisa menyampaikan ide dan perasaan dan pelaksanaan pembelajaran tadi. Nah, untuk selanjutnya untuk topik percakapan dan untuk Ibu, topik percakapan tadi. Dalam percakapan saya dengan peserta didik, di mana tadi peserta didik kita mengetahui bahwa pelajaran matematika kan dianggap mereka itu pelajaran yang rumit kayak. Tapi di sini saya dalam pelajaran matematika saya selalu menggunakan tracking untuk memotivasi peserta didik saya supaya sebelum belajar matematika dia bisa happy dulu, gembira dulu, dan juga
dari situ saya ingin memunculkan minatnya untuk mempelajari matematika dengan adanya SPK dan menambah semangat mereka dalam pembelajaran. Dan juga di sini saya menggunakan diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses ini saya menggunakan asesmen awal saya sebelum kemarin sudah saya laksanakan, Pak. Yeah. Dan di sini saya ada dua, di mana cukup memahami dan sudah memahami. Di mana tadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu adalah kelompok yang cukup memahami, sedangkan 5, 6, 7 itu adalah yang sudah memahami. Yeah. Dalam diskusi mereka sudah aktif, tetapi ada juga yang tidak aktif, Pak. Yeah. Ada juga yang tidak aktif, ada beberapa orang. Nah, di sini saya ingin pertemuan berikutnya nanti mereka lebih aktif lagi dalam diskusi kelompoknya dan juga dalam presentasi. Dalam presentasi, di mana di sini saya lihat siswa yang sedang presentasi, di mana siswa yang lainnya itu ada beberapa kelompok. Di dalam kelompok ada beberapa siswa yang masih kurang mencerna atau mengamati hanya dalam diskusi. Ya, tadi memang saya lihat ada di antaranya anak-anak ibu yang aktif ya, cukup luar biasa, dan di antaranya ada juga yang tidak aktif. Nah, untuk kedepannya Bu, untuk tindak lanjut ke depan bagaimana nantinya anak-anak kita ini yang tidak aktif, gimana menurut Ibu untuk tindak lanjut ke depan? Ya, yang tadi kan saya mengatakan bahwa anak-anak yang tidak aktif dalam pembelajaran diskusi ya Pak. Yeah. Dimana nanti saya akan melakukan tambahan lagi, Pak. Yeah. Dimana tadi yang aktif itu adalah yang menulis, yang mengerjakan. Dimana nanti saya akan membimbing peserta didik saya untuk saling diskusi lagi dalam mengerjakan soal. Dimana nanti saya mengingatkan kepada peserta didik saya, apabila yang tidak mengetahui soal dari LKPD itu bisa bertanya dengan kawannya, dengan sejawatnya, sehingga dia bisa mengerjakan apa yang tidak diketahuinya. Dan sedangkan yang mempresentasikan tadi yang saya katakan bahwa ada beberapa peserta didik yang tidak aktif dalam mendengarkan temannya presentasi, nanti saya akan membicarakan kepada peserta didik saya tentang menghargai orang lain sedang berbicara, sehingga nanti mereka akan mengetahui kalau misalnya menghargai pembicaraan orang lain, maka apa yang dipresentasikan maka kita mendengarkannya dan kita akan mengetahui apa yang Ya, cukup baik. Untuk tindak lanjutnya Ibu sudah memaparkan ada beberapa hal atau trik yang akan Ibu lakukan ke depannya, dan saya lihat alhamdulillah pelaksanaan observasi pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang Ibu inginkan dan tujuan Ibu yang Ibu rencanakan tadi tercapai dengan beberapa hal, walaupun ada sedikit tadi ada di antara anak-anak kita yang kurang aktif, tentunya sudah nanti ke depannya insya Allah Ibu akan tindak lanjuti. Nah, demikian Bu, pelaksanaan pasca observasi kelas pada hari ini, dan saya sangat bersyukur dengan pelaksanaan hari ini Ibu sudah hampir 95% menguasai materi yang telah Ibu persapkan. Dan tadi juga saya sudah melihat modul ajar Ibu di Klub Merdeka ini. Saya lihat diantaranya memang sudah mencakup dari kegiatan pembelajaran, persepsi, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di situ dalam penutup ya Ibu sudah juga melaksanakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, dan instrumen penilaian sejenis LKPD, jurnal pengamatan dan sebagainya. Nah, itu yang terpenting bagi kita Bu dalam pelaksanaan ini. Demikian, dan sekali lagi kita saling berpikir pendapat dan berkolaborasi dalam hal ini. Tentunya saya selaku PP, mohon maaf mungkin dalam tadi
pelaksanaan observasi kelas, ada yang saya ambil fotonya dan sebagainya untuk sebagai dokumen saya. Demikian Bu, saya dengan warga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya.